ya itu sudah Bapak Ibu dapatkan saat mengikuti MOC. Ya. Kemudian eh, nanti di kegiatan ini di pertemuan pertama di agenda satu ya, agenda satu merupakan fondasi Bapak Ibu nanti untuk bisa melanjutkan tahapan di berikutnya. Nanti Bapak Ibu juga akan ada pembekalan di agenda 2 dan agenda 3. Setelahnya itu adalah nanti proses pembimbingan gitu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya memang ruh dari kegiatan pelatihan dasar itu adalah di agenda satu Bapak Ibu ya semua materi-materi di agenda satu itu sudah Bapak Ibu baca ya, sudah Bapak Ibu pahami, sudah Bapak Ibu miliki dari MOC. Nah, ini sedikit pertanyaan Bapak Ibu ya. Kita di agenda satu ya, ini agenda satu kan sikap perilaku bela negara. Ada berapa mata pelatihan Bapak Ibu kemarin saat di MOC untuk agenda satu? Ada berapa mata pelatihan Bapak Ibu? Monggo bisa di-unmute. Ya, jadi agenda satu itu adalah sikap perilaku bela negara. Kemudian mata pelatihannya ada berapa? Ada Ada sekawan, Bu. 3 ya, Bapak. Tiga apa 4, Pak? ASEAN, Coba dilihat. Perpasangan Pelayanan Publik, WOG. Lupa, Bu, ya. Pak WOG itu yang lalu, Pak. Ya, jadi di agenda satu itu ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya, kemudian analisis isu kontemporer dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Ya. Kemudian nanti di agenda 2 itu ada core value ya berakhlak. Nah, Bapak Ibu untuk teori-teori ya itu kan sudah uh, Bapak Ibu ikuti di MOC sehingga pada kesempatan siang hari ini ya kita langsung ke implementasi. Nanti implementasi seperti apa? Di tataran implementasi atau aplikasi atau penerapan ya nanti Bapak Ibu teori-teori dari wawasan kebangsaan, kemudian analisis isu kontemporer dan juga kesiapsiagaan bela negara itu nanti Bapak Ibu implementasikan, Bapak Ibu terapkan dalam menyelesaikan tugas. Nggih. Kemudian izin share screen nggih Bapak Ibu. Ya. Oh iya, Bapak Ibu, seperti di kelompok sebelumnya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita ya dulu ya Bapak Ibu. Ya, ini saya ingin membangkitkan semangat gitu ya. Nah, kita nanti saya mengucapkan nanti semangat pagi. Nanti Bapak Ibu jawabannya pagi, pagi, pagi luar biasa. Jadi bukan selamat nih Bapak Ibu, tapi semangat. Harapannya walaupun di siang hari, semangatnya Bapak Ibu seperti saat Pagi pagi hari. hari. Ya, ya kita kepalkan tangan Bapak Ibu yang sebelah kanan. Ya, semangat pagi. Pagi, 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 pagi. luar pagi. biasa. Luar biasa. Ya, belum kompak ini ya. Kita ulangi Ah, lagi Bapak Ibu satu kali lagi. Semangat pagi. pagi, 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 pagi. luar 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 biasa. 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 Terima kasih. Ini tadinya yang Luar agak biasa. lesu, lemah, lesu gitu ya. Langsung ini lagi ya, semangat lagi Bapak Ibu. Oke, oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, ya nanti diharapkan saat di sesi ini, nggih, saat saya lihat kok Bapak Ibu kurang bersemangat gitu, nggih, kita akan yel terlebih dahulu Bapak Ibu untuk membangkitkan semangat pada pembelajaran siang hari ini ya. Biasanya kan kalau siang hari itu kan memang sudah auranya sudah agak berbeda gitu ya Bapak Ibu ya. Kita nanti bangkitkan dengan semangat. Nggih, Bapak Ibu izin share screen nggih, kita akan review sejenak Bapak Ibu tentang materi-materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari MOOC. Ya, izin share screen.
Oke, izin share screen Bapak Ibu. Ya. Apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu PowerPoint-nya? Ya, Bu. Udah, Oke. Ibu. Ya. Udah, Bu. Baik, Bapak Ibu, kita di distance learning ya, di pertemuan pertama di agenda 1 ya, sikap perilaku bela negara. Ya, ini nanti kita adalah untuk sinkronusnya 2 jam pelajaran nggih, atau 90 menit. Kita nanti terpotong istirahat nggih untuk isoma selama 1 jam. Nggih, kemudian Bapak Ibu sebelumnya oh iya, nanti Bapak Ibu belum memperkenalkan diri nih. Oke, ah, kan ada pepatah itu ini Bapak Ibu ya. Kata pepatah itu apa, ah, tak kenal maka tak sayang, seperti itu ya. Oke, ini saya memperkenalkan diri dulu. Kemudian nanti Bapak Ibu yang perkenalan. Ya, saya ingin mengidentifikasi sebenarnya Bapak Ibu ini ada di jabatan apa saja. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu Bapak Ibu. Tadi juga sudah secara singkat dikenalkan oleh panitia Mas Nanang. Nama saya Rizka Nurfitria, Bapak Ibu. Instansi saya di Pendidikan Keagamaan Semarang ya, jabatan saat ini sebagai Widya Iswara Ahli Oke. Madya. Ini alamat rumah eh, di Tuntang Cikal, Kabupaten Semarang gitu ya. Mungkin Bapak Ibu kalau yang melakukan perjalanan dan familiar dengan ayam goreng Butoha gitu ya. Nah, itu mungkin dekat nih dengan rumah saya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin berkenalan terlebih dahulu ini, karena kemarin kan juga sudah ada dinamika kelompok, nggih, Bapak Ibu sudah saling berkenalan satu sama lain di angkatan 6 ya, ada 40 peserta. Namun khusus yang kelompok 3 nggih, karena jadi kelompok kelompok berikutnya juga memperkenalkan diri. Baik, perkenalannya secara singkat mawon Bapak Ibu, nama, instansi dan jabatan, gitu nggih. Ini dimulai dari yang Pak Fahri Najih. Ini, Monggo Ibu. Pak bisa memperkenalkan Ini, diri. Ibu. Nama saya Muhammad Fahri Naji. Dipanggil Fahri, Bu. Ya. Sekarang berada tugas di MAN 2 Jepara. Guru Bahasa Jawa, Ibu. Berarti oh baik, guru bahasa Jawa ya Pak. Nanti saya diajari Kromo Inggil ya Pak ya. Monggo, Ibu, nderakan, Bu. Oke, kemudian berikutnya ada Bu Marzumah. Oke, monggo bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Marzumah, biasa dipanggil Zumah. Saat ini saya menjabat sebagai guru sejarah kebudayaan Islam di MTS 9 Bantul, Yogyakarta. Begitu, Ibu. Ya, ada Bu Nurul Bariroh. Ya, Oke, perkenalkan Ibu, nama saya Nurul Bariroh, biasanya dipanggil Nurul. Saat ini saya bekerja sebagai penyuluh agama Islam di KUA Gamping Sleman. jadi penyuluh ya, penyuluh agama. Oke, Baik, terima kasih Bu Nurul. Berikutnya ini ada Pak Muhammad Hufron. Nih, monggo Pak bisa memperkenalkan diri. Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gufron, dipanggil Gufron. Eh, Penempatan di KUA Kecamatan Batang sebagai penghulu. Oh, penghulu, baik. Nggih, Sebagai penghulu. Baik, terima kasih Pak Gufron. Oke, nggih. berikutnya Pak Muhammad Izzuddin. Monggo bisa memperkenalkan diri. Cek. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudin dari Jepara, unit kerja di Min 1 Jepara sebagai guru kelas. Guru kelas. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad Izzuddin. Berikutnya ada Pak Muhammad Nur Wahid Abdul Fatah. Nih, Ya, monggo Pak bisa baik, Bu. memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Terwahid Abdul Fatah, bisa dipanggil Fatah. Saat ini saya menjabat di KUA Kapanewon Rongkop sebagai penghulu Gunung Kidul, Bu. Ya, Oh, sebagai penghulu. ya. Oh, penghulu di Terima Gunung. kasih. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya ada Pak M. Ali Mubarok.
Ya, monggo Pak bisa memperkenalkan diri. Ibu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Mubarok. Saya dari KUA Cilacap Tengah sebagai penghulu ahli pertama. Penghulu. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya ada Pak Muhammad Rifki Mubarak. Oh, sama-sama Mubarak dan Mubaraknya. Monggo Pak Muhammad Rifki. Ya, terima kasih Bu waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Mubarok, bertugas di KUA Giri Subuh Gunung Kidul sebagai penyuluh agama Islam. Mantap. Agama. Oke, baik, terima kasih. Bapak, berikutnya ini ada Pak Mindiantri Rianda. Ya, Ya Pak, ya Bu. Oke, bisa memperkenalkan diri. Oke, selamat siang Bu. Nama saya Mindiantri Rianda, panggilannya Rianda. Eh, Jabatan saya guru ahli pertama seni budaya di MAN 1 Boyolali. Oh, satu Boyolali. Oke. Oke, terima Siap. kasih. Nah, saya tadi agak ragu Pak Rianda ini. Kadang kayak ada nama. Nah, perempuan. Maka saya tanyakan betul ya Pak gitu. Betul, Hanya untuk betul Bu. memastikan saja. Oke, Iya, terima ya. kasih Pak Oke. Pak Rianda. Oke. Kemudian monggo ada Pak Muhammad Alfian. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian, asal faktor kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara sebagai peranata komputer ahli pertama. Terima kasih. Berarti Prakom di Kemenak Pak. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Sudah semua ini nampaknya. Pak Fahri tadi sudah nggih? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk perkenalannya. Kemudian sama tadi seperti yang kelompok yang lainnya, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan kelompok 3 di depan sendiri, nggih, kelompok 3 underscore nama. Ya, jadi biar nanti mudah dikenali gitu, nggih. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan, nggih, izin share screen Bapak Ibu. Ya, tadi sesi perkenalan. Oke, kemudian tentang eh, pola pembelajaran ya atau skema pelatihan dasar, nggih, ini mungkin sudah Bapak Ibu ketahui, nggih, dari ada kegiatan yang diawali dengan MOC, kemudian juga ada sosialisasi nggih dari pihak-pihak terkait. Nah, ini Bapak Ibu terkait konsep pembelajaran Latsar ya Bapak Ibu nih. Nah, ini adalah pembekalan ya, pelatihan Latsar itu pembekalan ya yang di dalamnya itu terdiri dari 3 agenda ya. Setelahnya itu adalah untuk aktualisasi dan habituasi. Nah, pembekalan di agenda 1 ya, agenda 1 ini adalah sikap perilaku bela negara nih Bapak Ibu yang saat ini merupakan pertemuan pertama distance learning ya dengan secara sinkronus sebanyak 2 jam pelajaran atau 1,5 jam. Nah, tadi nggih di sikap perilaku bela negara gitu ya, eh, Bapak Ibu materi-materi tentang apa tadi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ya, itu kan sudah dipahami, mungkin bahkan sudah menghafal, sudah membaca gitu nggih. Apa saja nilai-nilai bela negara gitu kan. Ada 5 nilai bela negara, kemudian nilai-nilai itu terjadi dari beberapa indikator. Nah, untuk agenda 1 ini nanti Bapak Ibu dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara, di kegiatan Zoom meeting ini nanti adalah tadi guys di depan juga saya sampaikan adalah aplikasi ya, jadi penerapannya. Karena Bapak Ibu sudah punya materinya, sudah punya konsepnya sehingga nanti materi-materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari MOC nanti diterapkan, diaplikasikan adalah caranya adalah dengan nanti mengerjakan tugas ya. Jadi materi yang panjang lebar tentang wawasan kebangsaan ini nanti bagaimana nilai-nilai di wawasan kebangsaan itu diimplementasikan, diinternalisasikan bukan saat harapannya bukan hanya saat ini saja nih Bapak Ibu, bukan saat
Bapak Ibu menjadi peserta latsar ya, tapi seterusnya nanti sehingga Bapak Ibu menjadi ASN ya, jadi PNS ya, dan juga menjadi aparatur sipil negara yang profesional dan melayani masyarakat. Nah, ini di agenda pertama, kemudian di agenda kedua nanti Bapak Ibu setelah kita pertemuan kedua di agenda satu yaitu di hari Kamis ya Bapak Ibu, di hari Kamis 10 Juli ya, itu nanti setelah itu Bapak Ibu akan mendapatkan untuk nilai-nilai dasar PNS ya, atau core value berakhlak gitu ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ya, nanti akan mendapatkan seputar itu. Sama juga ini adalah nanti juga review Bapak Ibu, review dari materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari saat mengikuti MOC. Dan kemudian nanti di agenda 3 ini adalah tentang kedudukan dan peran PNS. Ini nanti ada Smart ASN gitu ya. Kemudian juga ada Smart Government dan Profesionalisme ASN. Nah, Bapak Ibu dari ketiga agenda ini nanti kan Bapak Ibu eh, internalisasikan, diaktualisasikan ya Bapak Ibu, aktualisasikan di dalam rancangan aktualisasi. Nah, ini adalah materi-materi yang ada di pembekalan atau di pelatihan dasar yang diwajibkan ya Bapak Ibu. Kegiatan pelatihan dasar ini diwajibkan bagi seluruh PNC, PNS ya di Indonesia ya, bahkan di Indonesia. Nah, untuk apa? Ya, jadi semua materi-materi dari ketiga agenda ini nanti pertama diinternalisasikan, kemudian diterapkan dan diaktualisasikan. Harapannya Bapak Ibu tidak hanya diaktualisasikan saat mengikuti pelatihan, tapi betul-betul mendarah daging ya Bapak Ibu. Nanti saat C-nya sudah hilang, saat sudah menjadi PNS gitu ya, itu juga selamanya akan mengaktualisasikan nilai-nilai baik dari sikap perilaku bela negara, nilai dasar PNS atau core value berakhlak, dan juga nanti kedudukan dan peran PNS sehingga menjadi ASN yang profesional dan juga smart government. Nah, ini dalam pelatihan dasar ini ya, nilai-nilai dalam ketiga agenda ini nanti akan diaktualisasikan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti kan membuat yang namanya rancangan aktualisasi ya. Rancangan itu nanti akan diseminarkan guys, belum diseminarkan akan dibimbing oleh mentor ya. Mentor nanti biasanya adalah atasan Bapak Ibu di instansi, kemudian juga nanti ada pembimbing coach ya dari pengajar atau PDI Suara di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Nah, untuk membimbing Bapak Ibu menyusun sebuah rancangan aktualisasi yang nanti setelah diseminarkan kemudian dihabituasi ya di tempat kerja Bapak Ibu sesuai dengan rancangan aktualisasi. Setelah itu barulah nanti ada yang namanya laporan aktualisasi ya, itu nanti kegiatannya adalah 3 hari secara klasikal. Bapak Ibu datang ke kampus Balai Diklat Keagamaan Semarang. Nah, pelatihan dasar ini endingnya apa Bapak Ibu? Ya, endingnya adalah Bapak Ibu sebagai aparatur sipil negara gitu kan, harapannya setelah dibekali tadi yang disebut dengan sikap wawasan bela negara, wawasan kebangsaan ya, kemudian bagaimana Bapak Ibu itu menangkap, kemudian mencerna, kemudian menangkal isu-isu yang muncul ya, isu-isu kontemporer, bagaimana Bapak Ibu mampu uh, mencari problem solving ya setiap isu-isu yang ada di masing-masing instansi dan sesuai dengan jabatan dan tugas fungsi ya, tupoksi tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu sebagai aparatur sipil negara di instansi masing-masing. Nah, jadi harapannya adalah rangkaian kegiatan pelatihan dasar ini adalah Bapak Ibu dapat menjalankan fungsi sebagai yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik. Ya, Bapak Ibu, apapun jabatannya, ya, Bapak Ibu adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, ya, kemudian juga sebagai pelayan masyarakat,
Ya, misalkan peran masyarakat ini juga stakeholder ya, misalkan tadi yang penghulu, penyuluh itu adalah masyarakat ya, masyarakat secara umum. Kemudian bagi guru ya itu adalah publik ya, ada murid, kemudian ada wali murid, itu ada sebagai juga masyarakat yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu eh, memiliki tugas juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa ya. Di dalam kegiatan Latsar ini Bapak Ibu mengenal dengan wawasan kebangsaan ya tentang Indonesia, tentang NKRI itu adalah salah satu nanti implementasinya ya atau internalisasinya nanti juga Bapak Ibu berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi ini Bapak Ibu rangkaian dari kegiatan di pelatihan dasar. Nah, untuk nilai-nilai tadi nggih, untuk wawasan kebangsaan dan sikap perilaku dan nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara pada kesempatan siang hari ini akan diaplikasikan melalui tugas-tugas yang nanti harus Bapak Ibu selesaikan. Nah, ini secara singkat Bapak Ibu bahwa kegiatan ataupun mata pelatihan di agenda 1 ini diberikan untuk membekali peserta dengan kemampuan memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental. Ya, di sini Bapak Ibu yang perlu ditekankan adalah bahwa Bapak Ibu harus memaknai terhadap nilai-nilai bela negara. Ini ada di dalam kawasan kebangsaan, kemudian juga menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan kesehatan, sehat jasmani dan mental. Jadi Bapak Ibu juga sebagai ah, CPNS ya, saat ini masih sebagai CPNS dan nanti juga saat menjadi PNS juga harus selalu mencerminkan sehat jasmani, ya. Sehat jasmani, kesehatan mental itu harus selalu dijaga agar tetap bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Nah, ini mengapa kesehatan jasmani mental itu menjadi hal yang sangat penting ya karena kan Bapak Ibu dalam menjalankan tugas itu pasti menghadapi isu-isu kontemporer yang ada. Nah, ini nanti isu kontemporer ini nanti yang harus pertama kali Bapak Ibu terapkan ya dalam mencari permasalahan atau problem-problem yang muncul di tempat tugas Bapak Ibu dan sesuai dengan jabatan Bapak Ibu saat ini ya. Nah, pasti ini isu-isu kontemporer ini seiring berjalannya waktu di tempat tugas pasti banyak isu-isu kontemporer yang muncul. Nah, sehingga dalam hal ini, jika Bapak Ibu sudah mendapatkan pembekalan yang cukup ya selama rangkaian kegiatan pelatihan dasar, ini harapannya Bapak Ibu nanti menjadi pegawai negeri sipil yang profesional sebagai pelayan masyarakat ya melalui pembelajaran yang menitik beratkan pada pembelajaran praktek ya nanti di habituasi. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk tujuan pembelajaran kita ya kita ini untuk reviewnya singkat. Nah, nanti kita langsung fokus kepada implementasi atau penerapan dari eh, materi-materi yang sudah didapatkan. Nah, jadi agenda pembelajaran ini nggih, khusus di pertemuan pertama untuk agenda 1 ini peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara. Nggih dalam suatu kesiapsiagaan yang sekali lagi mencerminkan sehat jasmani dan kesehatan mental. Ya, kalau jasmani itu fisik ya Bapak Ibu, dan kesehatan mental. Menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai sekali lagi endingnya adalah sebagai PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu ya untuk indikator nilai-nilai bela negara ya ini ada
nilai ada lima nilai-nilai bela negara ya. Ada cinta tanah air, kemudian ada sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Nah, nilai-nilai ini nanti Bapak Ibu harus diinternalisasikan, harus diimplementasikan dalam core issue atau nanti dalam setiap langkah kegiatan saat Bapak Ibu menyusun rancangan aktualisasi. Dimulai dari mana Bapak Ibu? Ya, dimulai dari Bapak Ibu menentukan isu kontemporer, ya, menganalisis isu kontemporer. Nah, analisis isu kontemporer ini nanti akan langsung Bapak Ibu terapkan, aplikasikan nanti saat mengerjakan tugas individu, Bapak Ibu nggih. Nah, ini Bapak Ibu ya, dimulai dari tugas individu yaitu nanti menganalisis isu. Isu itu adalah permasalahan ya, permasalahan yang muncul di instansi Bapak Ibu sesuaikan juga dengan jabatan Bapak Ibu. Nah, ini untuk penyelesaian isunya. Jadi, teknik analisis isu itu dimulai dari tahap praanalisis, kemudian eh, memilah atau menapis isu. Yang ketiga adalah mendalami atau menganalisis isu, dan empat adalah alternatif penyelesaian. Dan isu ini nanti atau core isu ini nanti yang notabene menjadi embrio Bapak Ibu dalam menyusun rancangan aktualisasi. Nah, kita mulai Bapak Ibu praanalisis ya atau identifikasi dan deskripsi isu. Mohon izin ke Bapak Ibu, eh, terdengar suara adzan. Saya kita dengarkan dulu nggih Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan nggih. Jadi untuk isu ya, untuk isu itu nanti ini sekaligus nggih include nanti untuk penugasan individu ya. eh, Adalah Bapak Ibu nanti mencari 5 isu atau 5 masalah ya atau problem yang saat ini muncul ya, mungkin muncul di instansi Bapak Ibu dan pastikan sesuai dengan jabatannya. Nah, ini Bapak Ibu di tempat tugas sudah berapa lama nih Bapak Ibu? Kurang lebih 1 bulan. Iya, Bu. Ya, Satu ini bulan kurang ya lebih. kurang Satu lebihnya bulan. ya. Ya, eh. Nah itu kan pasti Bapak Ibu mengamati nggih, mengamati di tempat tugas di instansi Bapak Ibu mungkin ada permasalahan gitu nggak ada permasalahan, ada isu-isu yang muncul yang nanti juga harus dicarikan problemnya. Kan biasanya kalau masalah dibiarkan berlarut-larut, itu pasti akan carut marut gitu ya. Maksudnya jika dibiarkan pasti juga nanti akan timbul masalah yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu nanti adalah mencari isu kontemporer ya. Ini jadi implementasi dari analisis isu kontemporer. Nanti Bapak Ibu mencari isu problem yang ada di instansi Bapak Ibu dan pastikan sesuai dengan jabatan Bapak Ibu. Misalkan guru. Nah, guru monggo nanti bisa mencari contoh permasalahannya tentang pembelajaran yang kurang menarik di dalam kelas, misalkan kedisiplinan atau mungkin kurang optimalnya penggunaan eh, ruang laboratorium, ruang perpustakaan dan apa ya, dan apapun yang jelas itu adalah masalah isu problem yang muncul di instansi Bapak Ibu dan itu juga terkait dengan jabatan Bapak Ibu saat ini. Misalkan tadi ada yang penghulu, ya penghulu mungkin juga pasti banyak masalah, nggih Pak. Ini Bapak-bapak penghulu ini ya, mungkin seputar apa tentang calon pengantin, ya atau apapun itu, nggih. Nah itu nanti bisa dijadikan isu, ya karena kita ingin menganalisis isu-isu yang muncul di sekitar instansi kita. Nanti Bapak Ibu bisa mencari 5 isu, nih Bapak Ibu 5 isu yang muncul ya, di Kemenak ya. Nah, monggo sekitar-sekitar misalnya Prakom itu kan sekitar apa ya tentang data atau tentang eksistensi data ya, atau yang terkait dengan tugas-tugas ataupun uraian tugas dari perangkat komputer. Nah, itu juga monggo nanti dicari atau saat ini juga Bapak Ibu sudah mengidentifikasi nggih karena pastinya rangkaian pelatihan dasar itu Bapak Ibu sudah pahami nggih secara utuh ya nanti apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan selama rangkaian di pelatihan dasar. Yang pertama yaitu tadi Bapak Ibu mencari 5 isu Bapak Ibu dan nanti isu nanti dianalisis. Nah, sudah misalkan sudah dapat 5 isu tadi ya, saya contohkan guru nggih. Guru tadi ada kedisiplinan, ada pembelajaran yang kurang interaktif, kemudian ada pemanfaatan apa lab lab laboratorium IPA atau laboratorium komputer, pemanfaatan perpustakaan yang masih kurang dan sebagainya ya. Misalkan ini ada sudah saya dapat 5 misalkan, dapat 5 itu nanti menjadi eh, tugas individu. Nah, 5 isu nanti Bapak Ibu dianalisis. Ya, ini adalah isu ya kepekaan dan kepedulian seseorang terhadap tuntutan atau kondisi lingkungan. Ya, ini environmental scanning. Jadi, Bapak Ibu mengkaji gap atau kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan yang nyata atau terjadi. Ya, biasanya kan antara antara realita dengan harapan, gitu ya. Kondisi yang seharusnya itu kan harapan. Sedangkan yang nyata itu realitas yang misalkan ya kondisi yang nyata pemanfaatan laboratorium itu belum optimal. Padahal harapannya ya lab itu dapat digunakan seoptimal mungkin kan mungkin semua atau misalkan untuk laboratorium IPA itu juga harus maksimal digunakan untuk pembelajaran IPA ya misalkan seperti itu. Nah, kemudian jadi untuk masalah itu pasti adanya kesenjangan atau gap ya. Harapan yang ada data itu ya tersentral satu data atau satu sistem
aplikasi misalkan. Tapi nyatanya, oh di instansi saya belum. Data itu masih mencar-mencar di sana sini sehingga nanti saat mau apa dicari data pusat datanya itu belum ada. Nah, itu mungkin juga sebuah masalah yang nanti bisa dimunculkan di dalam eh, analisis isu di pelatihan dasar ini. Jadi Bapak Ibu cari 5 isu nggih Bapak Ibu atau problem yang harus segera dicarikan solusi atau permasalahannya. Nah, ini nanti deskripsi isu ya sebelum dianalisis Bapak Ibu. Lingkup isunya adalah instansi atau tempat kerja ya, deskripsi isunya. Nah, karena Bapak Ibu sudah di tempat kerja itu kurang lebih 1 bulan, nah isu yang muncul itu harus berdasarkan data dan fakta. Jangan katanya-katanya atau hoax gitu ya. Jadi adalah data dan fakta. Dan dampak jika masalah isu tidak diselesaikan, jadi nanti dampaknya jika tidak diselesaikan itu seperti apa, nanti juga Bapak Ibu berikan reasoning atau alasannya. Nah, kemudian untuk rumusan isu, pernyataan negatif mengenai suatu isu ditulis secara singkat. Contoh rumusan isu, ya masih maraknya praktek pungli yang dilakukan oleh, nah, ini misalkan di instansi tertentu. Sama tadi saya contohkan untuk misalkan penghulu ya, masih maraknya calon pengantin yang belum, misalkan kan ada apa sebelum nikah itu ya harus ada kurang apa namanya pemanfaatan alat pembelajaran yang belum maksimal. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah isu. Jadi Bapak Ibu tadi nggih nanti untuk formnya nanti akan saya jelaskan setelah istirahat. Saya jelaskan dulu di teorinya sebentar. Intinya Bapak Ibu, eh, monggo silahkan mencari 5 isu, 5 problem, 5 masalah yang muncul di tempat tugas dan nanti berdasarkan dari jabatan Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian dari kelima 5 isu itu Bapak Ibu bisa menapis isu ya. Menapis itu isu itu ya mengidentifikasi isu. Dari 5 isu itu kan nanti ada yang paling urgent, sangat urgent, ya cukup urgent gitu ya kan pasti ada tahapannya. Nah ini nanti dilakukan dengan teknik APKL yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak atau kelayakan. Jadi untuk aktual, isu atau problem itu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kemudian problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Sedangkan untuk kehalayakan, itu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan layak atau kelayakan, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Bapak Ibu sudah punya 5 isu, 5 masalah, 5 problem. Ya. Kemudian dengan APKL ini Bapak Ibu masukkan semua Bapak Ibu isu A, isu B, isu C, isu D, isu E. Kedisiplinan tadi ya saya contohkan guru ya, kedisiplinan siswa, kedisiplinan guru misalkan. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana prasarana, proses pembelajaran masih apa ya belum interaktif. Nah, itu isu-isu yang sudah Bapak Ibu dapatkan dituliskan di tabel seperti ini. Kemudian A itu adalah aktual, P problematik, kehalayakan dan layak. Nah, setiap kriteria itu diberi skor 1 sampai 5, di mana angka 5 itu sangat, ya sangat berarti A 5 itu sangat aktual, P 3 ya cukup problematik gitu ya. Nah, siapa nanti akan memberikan scoring Bapak Ibu? Bapak Ibu yang akan memberikan scoring terhadap isu-isu yang sudah dimunculkan. Ya, jadi dengan berbagai reasoning, oh kenapa kok pembelajaran yang kurang interaktif? Oh, ini sangat aktual ini. Nah, berarti nanti diberi angka 5. Ini kurang aktual, angka 4, 3, dan sebagainya. Jadi, dari APKR ini di masing-masing skor nanti dijumlahkan Bapak Ibu. Jumlah tertinggi 3 teratas ya, ranking 1, 2, 3 ya, itu nanti diidentifikasi lagi
agar menjadi satu isu atau satu core isu yang sangat aktual, yang sangat urgent untuk diselesaikan, untuk dicari solusi atau problem solvingnya. Nah, kemudian Bapak Ibu kan tadi sudah ini dari 5 sudah muncul 3, dipilih dari jumlah yang tertinggi 3 teratas, ranking 1, 2, 3. Nah, ranking 1, 2, 3 nanti diidentifikasi lagi untuk menentukan core isu. Core isu itu hanya satu ya Bapak Ibu, core isu dengan teknik namanya USG. Urgency, seriousness, dan growth. Urgensi itu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness adalah seberapa serius suatu isu itu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan, dan growth itu adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Nah, dari 3 isu tadi yang ranking 1, 2, 3 masukkan ke kolom USG. Urgency, seriousness, dan growth. Juga sama, nanti Bapak Ibu beri skor 1 sampai 5 sesuai dengan reasoning. Oh, isu A, isu B ternyata yang jumlahnya paling tinggi adalah isu C. Nah, dari tabel di atas, isu yang akan diselesaikan atau disebut core isu adalah isu yang C. Kenapa? Karena dari urgensi, keseriusan, dan dari growth-nya itu nilainya jika dijumlahkan paling tinggi. Inilah yang namanya core issue. Ya, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, ini sudah pukul 12. Halo, mana suaranya ini? Ya, insya Allah. Iya Bu, insya Aman, Allah. Sob. Ya, itu nggih. Jadi ini kita break dulu nggih. Intinya Bapak Ibu sampai sini karena nanti kita lanjutkan untuk format tugas yang pertama yaitu Bapak Ibu menganalisis isu kontemporer yang ada di tempat tugas masing-masing dan sesuaikan juga dengan jabatan Bapak Ibu yang sebagai penghulu ya nanti problem-problem seputar di masyarakat nggih dan penghulu. Yang penyuluh kemudian guru dan apa namanya uh, Pranata komputer. Mungkin itu Bapak Ibu nanti kita lanjutkan nggih untuk Kak, penjelasan sebentar. berikutnya. Nggih, ada yang mau bertanya dulu, monggo. Iya, Bu. Kalau penyuluh itu kan kita juga kerjanya di lapangan ya, Bu. Maksudnya bukan di instansi saja. Apakah isunya bisa di lapangan itu atau khusus untuk di instansi saja ya, Bu? Ya bisa, misalkan kalau penyuluh itu kan, oh ternyata metode ceramah itu kurang bisa diminati oleh masyarakat. Oh, berarti kan nanti metode penyuluh nanti ada perubahan atau mungkin ada variasi metode dalam menyampaikan ke masyarakat itu juga bisa, Bu. Jadi Oke, bisa ya, Bu. problem-problem yang muncul di seputar penyuluh ya, karena penyuluh kan memang eh, terjun langsung ya di tengah-tengah Iya. masyarakat. Tuh, Iya. jadi yang muncul saat ini eh, Bapak Ibu sudah langsung terjun ya, atau mungkin sementara masih di instansi baru mendengar cerita-cerita dari penyuluh yang mungkin lebih senior. Oh ini Bapak Ibu permasalahan yang sering muncul itu juga bisa. Oh iya. Ya, oke. Oke, monggo ada lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke isoma. Ya. Saya Yang Bu Ali Mubarak. oke, pripun Pak? Kalau di Cilacap itu kan ada tren eh, pernikahan dini kayak Ya, gitu. Kemudian angka perceraiannya itu tinggi tinggi. Ya, seperti itu. Apakah betul. isu-isu tersebut itu bisa kita ambil sebagai bisa kita ambil untuk kita Bisa, selesaikan juga. bisa. Sakit ya. Iya, karena isu itu kan berdasarkan data dan fakta yang ada di tempat panjenengan, gitu, di tempat tugas itu, gitu, di sekitar itu ya. Itu kan ada dari data yang masuk. Bisa banget itu, Pak. Bisa. Oke. Oke, ngaten Pak Ali Mubarak. Ya, ini ada Pak Muhammad Izzuddin. Oke, monggo Pak, sudah raise hand. Ya, cek. Mohon izin bertanya, Bu. Ya, Saya kan di formasi guru kelas. ya. Kemarin baru masuk seminggu, kemudian belum dapat kelas dan sekolahnya kan libur. Itu nanti untuk menganalisis isunya Pak, boleh wawancara atau memang saya yang harus menemukan di lapangan atau bagaimana? Ya, Terima kasih. sementara diskusi dulu Pak, mungkin dengan guru-guru yang lebih senior, ya, atau tanya dengan mentor. Kalau mentor biasanya kalau di guru kelas di MI mungkin nanti jadi mentor kepala
madrasah ya. Ya, monggo nanti bisa diskusi Pak, kira-kira selama ini permasalahan yang muncul apa, atau nanti juga bisa tanya-tanya atau diskusi kepada guru-guru yang mungkin lebih senior gitu nggih. Karena kan Bapak mungkin agak datang belakangan, mungkin ada yang lebih senior di sana, itu nanti bisa diskusi menggali beberapa masalah yang ada. Gitu Pak Izzuddin. Baik, terima kasih. Tapi isu-isu yang benar-benar muncul dari madrasah di daerah tersebut nih Pak, jangan dari yang di luar itu nih. Gitu. Monggo ada lagi Bapak Ibu sebelum kita istirahat terlebih dahulu. Ya, jika cukup, saya akhiri dulu nih Bapak Ibu. Nanti kita kembali dalam link Zoom ini pukul 13 nih. Nanti banyak sesi diskusi jika ada hal-hal yang memang perlu kita diskusikan. Oke, itu nih Bapak Ibu. Saya tutup dulu. eh Monggo istirahat dulu, sholat zuhur gitu ya. Dan Siap-siap. Siap. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat. Iya, Bu.